Insiden tak terduga terjadi di tengah gelaran konser band Coldplay. Seorang pria terjatuh saat mencoba memanjat ke atas panggung. Diketahui insiden itu terjadi saat Coldplay menggelar konser di Athena, Yunani baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, pria tersebut nekat memanjat melewati deretan lampu yang ada di bibir panggung. Terlihat sosok tersebut juga membawa bendera Israel. Bendera itu tampak ia tali di bagian leher hingga menjuntai ke punggung. Pria tersebut jatuh dan tertimpa sejumlah lampu sorot yang ada di pinggiran panggung. Melihat salah satu fansnya terjatuh, Coldplay langsung menghentikan jalannya konser. Sang vokalis Chris Martin juga bergegas melepas gitar dan menuju ke pinggir panggung untuk mengecek kondisi fansnya. Disinyalir korban yang terjatuh itu adalah komedian Israel Guy Hochman. Akibat aksi nekatnya itu, Guy Hochman mengalami luka parah dan patah tulang rusuk. Ratusan roket kelompok Hizbullah menghujani 3.500 dunum hutan di Israel Utara. Dilaporkan, sekutu Hamas yang ada di Lebanon itu menembakkan sebanyak 215 roket dan drone ke wilayah musuh. Serangan itu dikabarkan sebagai bentuk pembalasan atas kematian komandan utama mereka dan serangan terhadap Lebanon. Dikutip dari Tribun News, ratusan roket yang diluncurkan itu menimbulkan kebakaran hebat. Sekira 3.500 dunum atau setara 350 hektar lahan hutan di Meron dan Biria terbakar. Dalam sejumlah klip yang beredar di media sosial, terlihat kepulan asap hitam di langit. Tak hanya di Meron dan Biria saja, api juga terus berkobar di hutan-hutan dekat Safat Jumat 14 Juni 2024 pagi. Eskalasi pertempuran Hizbullah dan pasukan Israel alias IDF di perbatasan memasuki fase di ambang perang total secara terbuka. Pada Kamis 13 Juni 2024, keduanya saling melancarkan serangan ke lokasi dan fasilitas di wilayah masing-masing. Hizbullah mengumumkan bahwa pihaknya menyerang sejumlah situs militer Israel. Sementara IDF juga mengklaim telah menarget sasaran kelompok tersebut. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah kembali menyasar Israel, tepatnya menarget posisi Al-Rahib di perbatasan Lebanon Selatan. Hizbullah menggunakan senapan mesin berat dan peluru artileri dalam serangannya kali ini. Konfrontasi yang kian sengit membuat sirine peringatan di Kiryat Shmona hingga Galilea Atas terus meraung. Dilaporkan sirine peringatan itu berbunyi di lebih dari 25 pemukiman Yahudi Israel di Golan Suriah, Dataran Hula, dan Galilea Atas. Menggaungnya suara sirine itu diiringi dengan diluncurkannya rentetan roket oleh kelompok Hizbullah. Roket-roket itu juga turut menimbulkan kebakaran yang hebat di sejumlah wilayah. Pasukan Israel masih gencar melakukan konfrontasi di sejumlah wilayah termasuk Lebanon dan Gaza. Sebelumnya Israel dan Lebanon saling melemparkan serangan ke wilayah masing-masing, seperti yang terjadi baru-baru ini. Pasukan Israel tampak melayangkan serangan melintasi perbatasan Lebanon. Dalam video yang beredar di media sosial, IDF melemparkan bola api menggunakan peralatan kuno. Para serdadu Zionis itu memakai trebuchet atau manjanik, alat yang digunakan untuk melontarkan bola-bola api. Diketahui, trebuchet banyak digunakan dalam perang dan pengepungan pada abad pertengahan. Rupanya hal yang sama pun turut dilakukan IDF di Gaza baru-baru ini. Dalam rekaman yang dibagikan di akun X Mossad Commentary, Jumat 14 Juni 2024, sebuah bola api juga tampak dilontarkan ke Gaza. Dalam rekaman singkat itu, bola api tersebut tampak menghantam bangunan dan menimbulkan ledakan. Pasukan Israel telah mengepung kamp pengungsi Jenin di jalur Gaza Utara. Hal tersebut disampaikan oleh gubernur kota itu pada Kamis 13 Juni 2024. Dalam rekaman yang beredar, kendaraan-kendaraan militer Israel tampak beroperasi di Jenin. Bangunan-bangunan publik serta jalanan dibuldoser oleh pasukan Israel. Dikutip dari Tribun News, IDF sendiri telah menyatakan kamp Jenin sebagai zona militer tertutup.
Dilaporkan, bulldozer Israel juga menghancurkan infrastruktur di sejumlah jalan dan pasar internal di kota Jenin. Kendaraan militer Zionis itu pun mengepung beberapa area di sekitar kamp dan rumah sakit pemerintah Khalil Sulaiman. Penghancuran itu dilakukan di tengah intensnya penerbangan drone-drone IDF di langit Jenin. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melakukan perlawanan sengit di seluruh bagian Gaza terhadap manuver militer Israel. Al-Qassam mengaku telah menyerang 2 tank Merkava Israel pada Rabu 12 Juni 2024. Dikutip dari Tribunnews, penyerangan itu dilakukan di Rafah saat pasukan Israel berusaha untuk merangsek lebih dalam di daerah tersebut. Seiring dengan hal itu, Al-Qassam juga membagikan rekaman video operasi mereka. Video yang dibagikan di Telegram pada Kamis 14 Juni 2024 itu memperlihatkan tembakan mortir dari pasukan Al-Qassam di sebelah timur lingkungan Zaitun. Mereka terlihat berada di antara semak-semak sebelum melesatkan mortir-mortir itu. Dalam rekaman tersebut, pejuang Al-Qassam terlihat sibuk mempersiapkan mortir yang hendak diluncurkan. Kemudian satu persatu mortir itu pun dilesatkan untuk melumpuhkan pasukan Zionis. Bismillahirrahmanirrahim. Tentara Israel mengubah sebuah masjid yang ada di penyeberangan Rafah menjadi tempat memasak. Dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini, tampak tembok masjid itu penuh dengan coretan. Di area dekat imam terlihat reruntuhan bangunan. Para tentara Israel itu juga menginjak-injak sajadah sambil mengenakan sepatu tanpa rasa sungkan. Di dalam masjid itu, pasukan Israel alias IDF terlihat menggelar meja-meja panjang. Mereka menggunakan meja-meja itu untuk meletakkan berbagai jenis makanan. Kemudian klip itu juga menampilkan suasana di luar masjid tersebut. Terlihat sejumlah tank dan kendaraan militer Israel terparkir di sana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.